صلوات الله تغشى أشرف الرسل الطائب وتؤم الآل جمعا ما بدا نور الكواكب صلوات الله تغشى أشرف الرسل الأطايب أم الآل جمعا ما بدا نور الكواكب يا جمال لقد تجلى اللهم صل عليه بالمشارق والمغارب مرحبا أهلا وسهلا بك يا خير الحبايب. Peserta hafalan Asbabul Wurudul Hadis 41 sampai 98. 1. Naziratun Nadifah binti Bapak Ahmad Rozi Bonang Rejo Bodang Demak. 2. Vivian Milati Zulfa binti Bapak Zulianto Gembol Jatirogo Bodang Demak. 3. Linda Vidya binti Bapak Abdul Basit Purworejo Bodang Demak. 4. Tazaka Fatihatul Akilah binti Bapak Irfan Syah Khairul Anam Depok Sleman Yogyakarta. 5. Safira Nila Rahmah binti Bapak Muhid Jobokuto Jepara. 6. Mutia Azizah binti Bapak Iwan Setio Raharjo Krapyak Bintoro Demak. 7. Nisma Ainun Najwa binti Bapak Marianto Kongsi Purworejo Benang Demak. 8. Fatil Khairul Azam bin Bapak Solihin Cuati Poncoharjo Benang Demak. 9. Zainul Azril Muttaqin bin Bapak Khairul Rahman Jobokuto Jepara. 10. Ahmad Rafiqul Fajri bin Bapak Suedi Kaligawe Bonang Demak. 11. Devi Triana binti Bapak Sarwo Edi Doko Poncoharjo Benang Demak. 12. Jazilah Arinal Munna binti Bapak Mustain Glondong Gebang Benang Demak. 13. Fitriah binti Bapak Nur Rahmat Wedeng Benang Demak. 14. Nurul Hukama binti Bapak Kuntono Tempuran Demak. 15. Atifatul Zahra binti Bapak Ahmad Mustafa Duari Penawangan Grobogan. 16. Lasifa Lestari binti Bapak Khalil Jedak Jatirogo Benang Demak. 17. Nur Ihsan bin Bapak Mastur Karongwaru Sayong Demak. 18. Ulul Azmi bin Bapak Ahmad Sokeh Kerajaan Bogo Benang Demak. 19. Muhammad Ilham bin Bapak Ali Rahmat Kongsi Purworejo Benang Demak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis nomor 41 tentang memanfaatkan tanah tak bertuan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahya ardal maitatan fahiya lahu wa laisa li arikin dzalimin hakun. Artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang menghidupkan bumi yang mati, maka dia berhak atasnya dan tidak ada sama sekali atas hasil keringat orang zalim. Hadis nomor 42 tentang menggarap kebun. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-umrah mir rasuli ahliya. Artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, penggarapan kebun merupakan harta warisan bagi keluarganya. Hadis nomor 43 tentang membayar pajak. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ana nabiyya sallallahu alaihi wasallam qada anna kharaja bi
bidomani. Artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam memutuskan bahwa sesungguhnya pajak harus dibayar beserta tanggungannya. Hadis nomor 45 tentang menyewakan ladang. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam antaril mazari'i. Artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang menyewakan sawah. Hadis nomor 45 tentang kriteria wanita yang boleh dinikahi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tunkahul mar'atu li arba'in, limaliha wali hasabiha wali jamaliha wali diniha fatfar bidati dini taribas yadaka. Artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wanita dinikahi karena 4 hal, karena hartanya, nasabnya, kecantikannya, dan karena agamanya. Ambillah wanita yang mempunyai agama baik, niscaya dia akan dapat mendidik dirimu. Hadis nomor 46 tentang suami istri saling mencintai. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lam yura lil mutahabbaini mislun nikahi. Artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak diketahui orang yang saling mencintai seperti dalam nikah. Hadis nomor 47 tentang nasab anak hasil zina. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al waladu lil firasi walil akhiril al hajaru. Artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, anak itu dinasabkan dengan ibu yang melahirkan dan dilarang untuk ayah zina. Hadis nomor 48 tentang ganti rugi barang yang rusak. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al ajma'u jubarun wal bi'ru jubarun wal ma'dinu jarhuhu jubarun wa firikazi al humusu. Artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, terhadap hewan terdapat ganti rugi, sumur ada ganti rugi, merusakkan barang tambang juga ada ganti rugi, dan bagi harta yang diperoleh dari simpanan wajib mengeluarkan zakat 1/5. Hadis nomor 49 tentang larangan aborsi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innahu la yanqaul adwa wa la yaqtulu sayda walakinnahu yuksiru sinna wa yafqaul aina. Artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya tidak boleh membunuh musuh dan juga tidak boleh membunuh binatang buruan, tetapi lakukan dengan memecahkan gigi dan mengkaburkan pandangan. Hadis nomor 50 tentang larangan membuat arak. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tajma'u baina rutabin wa busri wa baina zabibi wa tamri nabidan. Artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jangan kalian aduk menjadi arak antara kurma yang belum matang dengan yang baru matang, dan antara anggur yang kering dengan kurma. Hadis nomor 51 tentang cemburu yang berlebihan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la ahada aghyaru minallahi azza wa jalla min ajli dalika haramal fawahisha ma dhahara minha wa ma batana wala ahada ahabbu ilaihi madhu minallahi min ajli dalika madaha nafsahu wala ahada ahabbu ilaihi udru minallahi ta'ala min ajli dalika bahasan nabiyina mubasyirina wa mungdirina. Artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak seorang pun boleh menaruh cemburu yang berlebihan kecuali kepada Allah azza wa jalla. Oleh karenanya Allah mengharamkan segala yang kecil, baik yang kelihatan jelas atau yang tersimpan. Tidak seorang pun yang boleh mencintai dengan melantunkan puji-pujian kecuali kepada Allah. Oleh karenanya
dia memuji dirinya, dan juga seorang pun tidak boleh mencintai sampai uzur atau melupakan Allah Ta'ala. Oleh sebab itu, ia mengutus para nabi dengan membawa berita gembira dan memberi peringatan. Hadis nomor 52 tentang menolong orang yang teraniaya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, unsur akhaka doliman au madluman. Artinya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tolonglah saudaramu yang menganiaya dan yang dianiaya. Hadis nomor 53 tentang menyembelih kurban. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kana dabaha qabla ayyusalliya falyadba'u makanaha wa man lam yadbah falyadbah bismillah. Artinya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa menyembelih kurban sebelum dilakukan sholat Idul Adha, maka sembelihlah binatang lainnya sebagai gantinya, dan barang siapa belum menyembelih kurban, maka sembelihlah binatang kurban dengan menyebut asma Allah. Hadis nomor 54 tentang larangan memakan daging keledai. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, annahu naha yaumal khaybar annuhumil humuril ahliyati. Artinya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, pada saat perang Khaybar, beliau sungguh melarang makan daging keledai piaraan. Hadis nomor 55 tentang adab membunuh binatang. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyuktala syai'un minad dawabi sabrun. Artinya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang membunuh binatang dengan cara ditahan atau dipaksa. Hadis nomor 56 tentang daging yang termasuk bangkai. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma quti'a minal bahimati wa hiya hayatun fa hiya maitatun. Artinya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, daging yang dipotong dari binatang yang masih hidup adalah bangkai. Hadis nomor 57 tentang cara bersilaturahmi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, zurgiban tasdas huban. Artinya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ziarahlah sewaktu-waktu, tentu akan bertambah kesenanganmu. Hadis nomor 58 tentang larangan mengetuk pintu di malam hari. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakrahu ayatiya rajulun ahlahu turukon. Artinya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membenci seorang lelaki yang mendatangi keluarganya dengan mengetuk pintu rumah. Hadis nomor 59 tentang setiap awal abad ada mujadid. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ara'aitakum lailatakum hadi fa in ala rasimi'ati sanati minha la yabqa mimman huwa ala daril ardi ahadun. Artinya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apakah aku perlu menjelaskan kepada kalian tentang kejadian tadi malam, bahwa pada setiap permulaan 100 tahun tidak seorang pun yang mampu bertahan hidup di muka bumi. Hadis nomor 60 tentang hasil perbuatan baik. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man sana sunatan hasanatan umila biha ba'dahu kana lahu ajruhu wa mislu ujurihim min ghairi ayang kusah min ujurihim syai'an wa man sana sunatan sayi'atan fa umila biha man ba'dahu kana alaihi wizruhu wa mislu auzarihim min ghairi ayang kusah min auzarihim syai'an. Artinya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa menciptakan tindakan baik yang diamalkan oleh generasi setelahnya,
maka dia akan mendapatkan pahalanya seperti pahala mereka tanpa dikurangi sedikit pun. Dan barang siapa yang menciptakan tindakan jelek yang kemudian diamalkan oleh generasi setelahnya, maka dia akan memperoleh dosa seperti dosa mereka tanpa dikurangi sedikit pun. Hadis nomor 61 tentang dermawan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-yadul ulya khairum minal yadis sufla. Artinya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tangan di atas lebih baik dibanding tangan di bawah. Hadis nomor 62 tentang pahala istihad seorang hakim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza hakamal hakimu fastada summa asaba falahu ajrani wa idza hakama fastada summa ata'a falahu ajrun. Artinya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bila seorang hakim memutuskan perkara dan beristihad kemudian menemukan kebenaran dari hasil istihadnya, maka dia berhak memperoleh 2 pahala. Dan bila dia menghukumi dan beristihad lalu salah hasil keputusannya, maka dia berhak mendapatkan 1 pahala. Hadis nomor 63 tentang 6 hal penyebab masuk surga. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adminu lisitan min anfusikum admin lakumul jannata usduku idza hadastum wa aufu idza wa'adtum wa adu idza tumintum wa fadu furujakum wa qadu absarakum wa kafu aidiyakum. Artinya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, berikan 6 jaminan kepadaku dari kalian, maka aku akan menjamin surga untuk kalian. Jujurlah bila engkau berbicara, tepatilah bila engkau berjanji, laksanakan bila engkau dipercaya, jagalah farji kalian, pejamkan mata kalian, dan jagalah tangan kalian. Hadis nomor 64 tentang akibat tidak ramah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mayuhrimir rifqa yuhrimir khaira. Artinya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa meninggalkan sifat ramah tamah, maka dia terhalang untuk mendapatkan kebajikan. Hadis nomor 65 tentang hukum menerima hadiah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa aimullahi la aqbalu ba'da yaumin hada min ahadin hadiyatan illa ayyakuna muhajirian Quraisyan au ansorian dausian au sakofian. Artinya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, demi Allah, setelah hari ini saya tidak akan menerima hadiah dari seseorang kecuali dia seorang muhajir, Quraisy, Ansor, pejalan kaki, dan dari orang-orang yang terdidik. Hadis nomor 62 tentang ada 99. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha khalaqa rahmatan yauma khalaqaha minata rahmatin fa amsaka indahu tis'atan wa tis'ina rahmatan wa arsala fi khalqihi kullihim rahmatan wahidatan. Artinya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah pada saat menciptakan kasih sayang atau rahmat berjumlah 100, namun yang 99 disimpan di sisinya, dan hanya 1 rahmat yang diberikan untuk semua makhluk. Hadis nomor 67 tentang setan senang warna merah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna syaitana yuhibbul humrata fa iyyakum wal humrata wa kulla saubin di suratin. Artinya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya syaitan menyukai warna merah. Oleh sebab itu, jauhilah warna merah dan segala pakaian yang berwarna mencolok. Hadis nomor 68 tentang bila mimpi buruk. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza ra'a ahadukum ar-ru'ya yakrahuha falyamsuk ayyasarihi salasan wal yasta'id billahi minasyaitani salasan
wal yatahawal an jambihi alladzi kana alaihi. Artinya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bila seorang di antara kalian bermimpi yang tidak menyenangkan, maka meludahlah ke arah kiri 3 kali dan mintalah perlindungan kepada Allah dari syaitan 3 kali. Setelah itu bergantilah dari posisi tidur Anda semula. Hadis nomor 69 tentang apabila bersin. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza atasa ahadukum falyaqul alhamdulillahi wa idza qala alhamdulillahi qala lahu ahuhu yarhamukallahu fa idza qila lahu yarhamukallahu falyaqul yahdikumullahu wa yuslihu balakum. Artinya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bila di antara kalian bersin, maka ucapkan alhamdulillah. Bila dia mengucapkan alhamdulillah, maka saudaranya agar mendoakan dengan perkataan, semoga Allah memberikan rahmat kepada engkau. Bila diucapkan, semoga Allah memberikan rahmat kepada engkau, maka doakan, semoga Allah memberi hidayah kepada kalian dan memperbaiki perilaku kalian. Hadis nomor 70 tentang sesama muslim adalah saudara. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al muslimu ahul muslimi la yadlimuhu wa la yahduluhu wa la yuslimuhu. Artinya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesama orang muslim adalah saudara. Mereka tidak boleh saling menganiaya dan membiarkan hina, serta tidak boleh saling menyerahkannya. Hadis nomor 71 tentang berjalan di malam hari. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lau ya'lamun nasu ma fil wadati ma a'lamu ma sara ahadun bilailin abadan. Artinya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kalau toh manusia mengetahui dampak sendirian sebagaimana yang saya ketahui, tentu tidak seorang pun mau berjalan sendirian malam hari selama-lamanya. Hadis nomor 72 tentang larangan memelihara anjing. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ana nabiyya sallallahu alaihi wasallam amara bi qatlil kilabi. Artinya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyuruh untuk membunuh anjing. Hadis nomor 73 tentang sumpah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salasun uqsimu alaihinna fa amma salasun alladzi uqsimu alaihinna fa innahu ma naqasa mala abdin sadaqatun wala dulima abdun madlamatan fasabara alaiha illa zadahu Allahu azza wa jalla biha izan wala yaftahu abdun baba mas'alatin illa fatahallahu azza wa jalla lahu baba fakrin. Artinya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, terhadap 3 hal aku bersumpah. 3 hal yang aku bersumpah untuknya adalah, sungguh tidak akan berkurang harta seorang hamba yang disedekahkan dan tidak berpengaruh kezaliman atas seorang hamba yang diterima dengan kesabaran, kecuali Allah azza wa jalla membalasnya dengan kemuliaan. Seorang hamba tidak akan membuka pintu permintaan kecuali Allah azza wa jalla membukakan pintu fakir untuknya. Hadis nomor 74 tentang balasan orang yang tidak punya kasih sayang. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mala yarham la yurham. Artinya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa tidak menaruh rasa kasihan, maka dia tidak akan dikasihani orang lain. Hadis nomor 75 tentang pengakuan dosa. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lau annakum lam takul lakum dunubun yaghfiruha Allahu lakum la ja'allahu biqaumin lahum dunubun yaghfiruha lahum. Artinya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
Sungguh kalau kalian tidak memiliki dosa yang patut diampuni oleh Allah, tentu Allah akan mendatangkan kaum yang mempunyai dosa yang akan diampuninya. Hadis nomor 76 tentang haram menakut-nakuti sesama muslim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yahillu lil muslimin ayyurawi al musliman. Artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bagi orang muslim tidak halal menakut-nakuti orang muslim lainnya. Hadis nomor 77 tentang mencukur kumis. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hufus syawaribah wa afuliha. Artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, cukurlah kumis dan biarkan jenggot kalian menjadi lebat dan panjang. Hadis nomor 78 tentang balasan pemakan barang subhat. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la ayam tali'ah jaufu ahadikum qoihan khairul lahu min ayam tali'ah syi'ron. Artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguh perut kalian lebih baik kenyang dengan nanah daripada mengenyangkannya dengan gandum. Hadis nomor 79 tentang berkah sahur di pagi hari. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya Allah, berkahilah umatku yang melakukan kegiatan pagi-pagi. Hadis nomor 80 tentang meminum dari bibir poci. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ani surbi min fisiqai. Artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang minum dari bibir tempat minuman. Hadis nomor 81 tentang balasan orang yang menyakiti sesama muslim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inni atahidu indaka ahdan lan tulifanihi innama ana basyarun fa ayyul mu'minina adaitu au syatamtu au jalatu faja'al halahu salatan wa zakatan wa qurbatan tuqaribuhu biha yaumal qiyamati. Artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya Allah, sungguh aku membuat perjanjian di sisimu yang senantiasa engkau tidak akan menggantinya untukku. Namun sesungguhnya saya adalah manusia biasa terhadap siapapun dari orang mukmin yang telah kusakiti atau aku telah mencaci makinya ataupun aku telah mendaranya, maka besok hari kiamat jadikanlah sholat, zakat dan ibadahnya sebagai sarana untuk mendekatkan diri baginya. Hadis nomor 82 tentang Abu Bakar lebih berhak menjadi imam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, layak bagi liqaumin fihim Abu Bakrin ayya ummahum ghairu. Artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak patut bagi kaum yang di dalamnya terdapat Abu Bakar menjadikan imam selain dia. Hadis nomor 83 tentang larangan membuat nama dengan gelar Rasulullah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tusimmu bi ismi wala tukinnu bi kunyati. Artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, buatlah nama dengan menggunakan namaku dan jangan membuat gelar dengan nama gelarku. Hadis nomor 84 tentang penolong Nabi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, likullin nabiyyin hawari wa Zubairu hawari. Artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap nabi mempunyai seorang penolong dan Zubair adalah penolongku. Hadis nomor 85 tentang tebusan ayah dan ibu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saat irmi fidaka abi wa ummi. Artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, saat panahlah sebagai tebusanmu ayah dan ibuku. Hadis nomor 86 tentang membaca Al-Quran dengan suara yang lembut dan merdu.
Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man syarahu ayaqra al-Qur'ana ghadan kama unzila falyaqra ala qiraati bani ummi abdin. Artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa senang membaca Al-Qur'an dengan lembut sebagaimana ketika diturunkan, maka bacalah dengan mengikuti bacaan Ibnu Ummi Abd. Hadis nomor 7 tentang saat doanya terkabulkan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma stajib li sa'din idza da'aka. Artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya Allah, kabulkanlah doa Sa'ad apabila dia memohon kepadamu. Hadis nomor 88 tentang akibat dari hijrah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laulal hijratu lakuntum ra'an minal ansari walau salakan nasu wadiyan au syiban lakuntum ma'al ansari. Artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kalau toh tidak terjadi peristiwa hijrah, tentu aku termasuk kaum Ansar, dan kalau manusia sama melintasi jurang atau tempat mengalir air bah, tentu aku akan bersama kaum Ansar. Hadis nomor 89 tentang larangan mencaci sahabat Nabi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tasubbu ashabi fawalladzi nafsi biyadihi law anfaqa ahadukum misla uhudin dahaban ma balagha muddu ahadihim wala nasifu. Artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jangan kalian mencaci maki para sahabatku, maka demi zat yang jiwaku dalam kekuasaannya, sekiranya di antara kalian berinfak emas setinggi gunung Uhud, tentu infak itu tidak akan mencapai 1 mud atau 6 ons seorang di antara mereka, bahkan tidak ada separuhnya. Hadis nomor 90 tentang cahaya sahabat Nabi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min ahadin min ashabi yamutu bi ardin illa bu isan qaidan au nural lahum yaumal qiyamati. Artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak seorang pun dari sahabatku yang mati di suatu bumi kecuali besok hari kiamat dia diutus sebagai pemimpin atau menjadi cahaya penerang bagi mereka. Hadis nomor 91 tentang 10 orang yang dijamin masuk surga. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, asratun fil jannati, Abu Bakrin fil jannati, wa Umaru fil jannati, wa Aliyun, wa Utsmanun, wa Zubairun, wa Talhatun, wa Abdurrahmani, wa Ubaidatu, wa Sa'du bin Abi Waqqasin. Artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada 10 orang yang dijamin masuk surga, yaitu Abu Bakar, Umar, Ali, Utsman, Zubair, Tolhah, Abdurrahman, Ubaidah, dan Sa'ad bin Abi Waqqas. Semua orang tersebut masuk surga. Hadis nomor 92 tentang Yahudi dan Nasrani. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walladzi nafsu Muhammadin biyadihi la yasma'u bi ahadun min hadhil ummati yahudiyyun wala nasraniyyun summa yamutu wa lam yu'min billadzi ursiltu bihi illa kana min ashabin nari. Artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, demi zat yang jiwa Muhammad berada di tangannya, tidak pernah diperdengarkan kepadaku ada seorang dari umat Yahudi dan Nasrani yang mati dan belum percaya dengan agama yang kubawa masuk golongan ahli neraka. Hadis nomor 93 tentang mengunci pintu bila pergi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza kharajtum min buyutikum bilailin faghliqu abwaaba. Artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bila seorang di antara kalian keluar rumah pada malam hari, maka kuncilah pintunya. Hadis nomor 94 tentang 10 orang perempuan saling berjanji. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, uskuti ya Aisyah,
fa ini laki ka abi zar'in li ummi zar'in. Artinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wahai Aisyah, diamlah engkau karena terhadap engkau aku ibarat bapak untuk ibu tanaman. Hadis nomor 95 tentang nama-nama Rasul. Qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, innali asma'an anna Muhammadun wa anna Ahmadun wa anna al-mahi alladhi yahmu ba'dil kufra wa anna al-hasyiru alladhi yahsurun nasu ala qadamaya. Artinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya saya mempunyai beberapa nama. Saya bernama Muhammad, Ahmad, Al-Mahi atau pelebur yang akan menghapus kekufuran setelahku, dan saya juga bernama Al-Hasyir atau penghibur, di mana semua manusia besok akan dikumpulkan di atas kedua kaki saya. Hadis nomor 96 tentang Nabi meridai umatnya. Qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, raditu li ummati ma radiyalaha ibnu Ummi Abdin. Artinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, aku meridai umatku sebagaimana ibnu Ummi Abd meridai mereka. Hadis nomor 97 tentang perang adalah tipu daya. Qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, al-harbu hut'atun. Artinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, perang adalah tipu daya. Hadis nomor 98 tentang berbohong yang diperbolehkan. Qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ayuhan nasu ma yahmilukum ala an tataba'u fil kadibi kama yatataba'u farasu fin nari wa kullul kadibi yuktabu ala bani adama illa salasa hisolin umro'un kadibam ro'atahu litardo anhu au rajulun kadiba bainam ro'aini muslimaini liyuslihada tabainihima wa rajulun kadiba fi hati harbin. Artinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wahai manusia, apa yang memotivasi kalian sehingga kalian mau ikut-ikutan melakukan kebohongan sebagaimana kupu-kupu berterbangan ke dalam api, padahal setiap kebohongan akan dicatat untuk ibnu Adam kecuali 3 hal. Seseorang yang berdusta terhadap istrinya agar dia berkenan mencurahkan ridho kepadanya, atau seorang lelaki yang membohongi 2 orang muslim yang sedang bertikai dengan maksud menciptakan kedamaian di antara keduanya, dan kebohongan seorang lelaki saat melakukan strategi perang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk penampilan hadis Asbabul Wurud 41 sampai 98. Supaya murid hasil berkah ilmu ni manfaat kanggo ibadah, supaya hasil berkah ilmu ni manfaat kanggo ibadah. Ojo murid iku su'ul adam, supaya dadi ulul albab. Ojo murid iku su'ul adam,